Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman semua di video saya selanjutnya. Untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Ya, dari teratas urutannya adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus penyerapan, usus besar, dan nanti akan kita selesaikan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama kita mulai dari organ mulut. Teman-teman semua, organ mulut di sini kita bagi menjadi dua jenis pencernaan. Pertama ada pencernaan secara mekanik, kedua ada pencernaan secara kimiawi. Ya, untuk pencernaan secara mekanik biasanya hubungannya dengan ukuran atau tingkat kehalusan atau kekasaran dari makanan ya. Di mulut, pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dengan tujuan untuk mengurangi ukuran partikel makanan ya. Yang mana selain partikel makanan ukurannya mengecil, teksturnya juga menjadi lebih halus yang tadinya kasar. Ukuran yang kecil dan tekstur yang halus ini mempermudah mulut untuk mengerjakan pencernaan selanjutnya, yaitu secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu mengandung pertama lendir atau mukosa, kedua antibakteri, dan kunci untuk pencernaan kimiawi adalah enzim amilase atau enzim petialin. Ini kuncinya ya teman-teman ya. Amilase biasanya kalau enzim itu belakangnya itu ase ya, sementara amilnya itu diambil dari zat yang dia ubah. Pada kasus ini zat yang diubahnya itu amilum. Amilum adalah sejenis dari karbohidrat ya. Jadi si amilum ini menggunakan enzim pengubahnya yaitu amilase ya. Ingat ya, kalau enzim belakangnya ase, depannya mengikuti apa yang dia ubah. Itu tuh amilumnya akan diubah menjadi maltosa. Maltosa adalah salah satu bentuk dari gula. Itu mengapa lama-kelamaan nasi atau roti, kalau roti emang jelas ya akan mengandung gula ya teman-teman ya. Nasi atau singkong itu tuh lama-kelamaan jika terus kita kunyah, air lendir akan mengubahnya menjadi gula. Makanan yang sudah diubah karbohidratnya menjadi gula ini, kalau protein belum ya, lemak juga belum dicerna secara kimiawi ya, dan juga bentuknya sudah menjadi lebih kecil dan juga lebih halus, akan turun ke kerongkongan teman-teman semua. Di kerongkongan, makanan dari rongga mulut itu tuh akan masuk ya ke kerongkongan. Pertama dia melalui faring dulu ya. Faring itu dia membantu apa? Membantu dalam menelan makanan. Lalu di sini ada laring. Di laring ada suatu katup ya teman-teman semua ya. Katup ini bisa bergerak mundur, bisa bergerak maju dan mundur. Kita sebut katup ini sebagai epiglotis. Sebenarnya ini pelajari di di materi sebelumnya ya. Ingat, epiglotis itu untuk membuka atau menutup jalur ke trakea, di mana trakea itu untuk bernafas ya. Tapi selain membuka jalur ke trakea, dia juga membuka dan menutup jalur ke esofagus. Esofagus itu apa? Esofagus itu kerongkongan. Di mana esofagus atau kerongkongan ini itu fungsinya untuk makan. Gitu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, saat makan si epiglotis ini akan bergerak maju agar makanan tidak masuk ke paru-paru ya teman-teman semua ya. Alih-alih makanan akan masuk nanti ke bagian lambung. Cara agar makanan itu dia bisa turun terus, ini tuh mirip seperti cara kerja waktu kalian makan coki-coki ya teman-teman ya. Jadi makanan itu seperti coki-cokinya, dia itu ditekan, tapi selain ditekan dia itu didorong. Kalau ini arahnya ke bawah ya. Tidak seperti coki-coki yang arahnya itu ditekan, dorongnya itu ke mana? Ke atas. Kalau ini ditekan, dorongnya arahnya ke bawah. Tekan, dorong. Tekan, dorong. Tekan, dorong.
tekan dorong sehingga makanan nanti akan masuk ke lambung. Gerakan ini yang disebut dengan gerak peristaltik. Karena tidak menggunakan perubahan kimia atau tidak menggunakan enzim sehingga terjadi perubahan kimia, gerak peristaltik ini hanya merupakan salah satu bentuk pencernaan mekanik. Jadi di kerongkongan atau esofagus ini terdapat salah satu jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik. Baik, makanan selanjutnya masuk ke lambung ya teman-teman semua ya, dari esofagus atau kerongkongan ini. Saat makanan masuk ke dalam lambung, makanan juga mengalami pencernaan mekanik lagi ya teman-teman semua, yaitu diaduk-aduk. Ya, diaduk-aduk oleh apa? Diaduk-aduk oleh lambung. Pak, tapi saya tidak merasakan adukan oleh lambung makanan di dalam. Ya karena memang gerakannya halus ya teman-teman ya. Dan memang otot yang bekerjanya itu tuh bukan otot sadar, tapi otot tidak sadar ya. Selain itu terdapat juga pencernaan kimiawi di sini. Pencernaan kimiawi di lambung ini terjadi melalui 3 jenis cairan kimia. Pertama ada HCl atau asam klorida, kedua ada enzim pepsin, ketiga ada enzim renin. HCl atau asam klorida ini ya seperti asam yang lain ini tuh merusak ya, sifatnya korosif ya. Tapi yang dirusak itu apa teman-teman semua? Yang dirusak itu adalah kuman dan penyakit. Jadi jika ada kuman dan penyakit di dalam makanan ya, maka salah satu sistem awal yang akan menghabisi kuman dan penyakit ini adalah asam klorida atau HCl. Lalu enzim pepsin ya. Enzim pepsin ini pep ya. Pep ini depannya dari protein ya, pepton sebenarnya ya. Pepton atau protein ini akan diubah oleh enzim pepsin menjadi peptida ya. Jadi teman-teman, kalau nasi karbohidrat tadi cernanya di mulut diubah ya dari amilum sejenis karbohidrat berubah menjadi maltosa gula. Kalau protein itu mulai diprosesnya baru di lambung ya. Kalau kalian makan tempe, makan daging, makan telur, makan sumber protein nabati lainnya seperti kacang-kacangan ya, kalian akan diubah proteinnya nanti di dalam lambung oleh pepsin berubah menjadi peptida. Ya gitu teman-teman ya. Peptida apakah bentuk paling sederhana dari protein? Tentu tidak ya teman-teman ya. Bentuk paling sederhananya asam amino, tapi nanti dilakukannya di organ selanjutnya. Selain protein biasa yang diubah oleh pepsin, protein kasein yang terdapat dalam susu ini juga diendapkan oleh enzim renin di dalam lambung ya, di dalam lambung. Sehingga kita punya 3 ya cairan. Pertama asam klorida, kedua pepsin, ketiga renin, yang bisa kita singkat menjadi asam pren ya. Asam pren, asamnya itu asam klorida, prennya itu pepsin dan renin. Asam pren gitu ya. Ini cara untuk ingatnya. Lalu usus halus ya teman-teman ya. Untuk usus halus itu tuh adalah saluran selanjutnya dari apa? Saluran selanjutnya dari lambung ya. Usus halus itu tuh menerima makanan dari lambung, kemudian akan disalurkan terus sampai nanti bermuara di usus besar ya teman-teman semua ya. Usus halus kita bagi menjadi 3 ya teman-teman semua. Pertama ada usus 12 jari, kedua ada usus tengah, dan ketiga ada usus penyerapan. Untuk usus penyerapan halamannya terpisah ya teman-teman semua ya. Makanan paling pertama turun itu tuh dilewatkan melalui usus 12 jari. Usus 12 jari ini sebelah sini ya teman-teman ya. Ini usus 12 jari. Ini gambarnya. Usus 12 jari ini dia terhubung kepada 3 kelenjar ya teman-teman ya. 3 kelenjar. Kelenjar apa itu? Pertama dia terhubung pada kelenjar empedu.
Kedua, dia terhubung pada kelenjar pankreas ya. Oh, bukan 3 kelenjar, 2 kelenjar. Mohon maaf ya. Terhubung pada 2 kelenjar. Pertama, kelenjar kantung empedu, ketiga kelenjar pankreas. Kita mulai yang pertama dulu, kantung empedu. Kantung empedu ini dia sebenarnya tidak menghasilkan cairan, tapi dia menerima cairan dari liver atau hati ya. Jadi si liver ini organ besar yang bisa kalian lihat di atas ya. Si liver ini dia menghasilkan cairan, yang mana cairannya itu ekskresikan atau disekresikan ya, dan disimpan di dalam kantung empedu ya. Jadi si hati menghasilkan cairan tapi tidak disimpan sendiri, melainkan disimpan di kantung empedu. Nah, cairan apa sih? Cairannya itu namanya cairan getah empedu. Jadi yang dihasilkan oleh liver ini adalah cairan getah empedu yang disimpan di kantung empedu. Getah empedu ini memiliki fungsi apa? Mengemulsi lemak ya, agar dapat larut dalam air. Seperti yang kita ketahui, lemak yang mana mirip seperti minyak itu tuh tidak bisa bersatu dengan air. Tapi setelah diemulsi oleh getah empedu, maka lemak ini dapat larut dalam air gitu. Itu usus 12 jari. Tapi selain mendapatkan cairan dari kantung empedu yang sebenarnya cairannya itu adalah dari liver, usus 12 jari juga menghasilkan menerima cairan dari pankreas. Di pankreas ini banyak cairannya ya teman-teman ya, banyak enzim. Pertama, amilase, amilum ya. Amilase, amilum yang diubah menjadi maltosa. Ini mirip seperti yang ada di kelenjar ludah ya. Selanjutnya lipase, lip itu lipid. Lipid itu lemak ya teman-teman ya. Jadi lemaknya itu menggunakan lipase, lipid diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, ini lemak ternyata diubahnya menjadi 2 jenis ya teman-teman ya. Ada yang menjadi asam lemak, ada yang menjadi gliserol. Beda ya. Sementara protein ya, itu tuh pakai tripsin ya. Tripsin itu mengubah protein menjadi peptida. Ini mirip seperti yang ada di mana? Di lambung. Di lambung itu ada ya enzim pepsin ya. Kalau yang di lambung namanya pepsin, protein menjadi peptida. Kalau di pankreas yang diturunkan ke usus 12 jari itu namanya tripsin ya teman-teman ya. Tripsin, protein menjadi peptida. Nah, enzim-enzim atau cairan kimia yang dihasilkan oleh pankreas ini kita singkat ya menjadi amilipat. Amil itu amilase, lipat itu lipase, dan T-nya adalah tripsin. Lalu teman-teman semua ya, makanan dari usus 12 jari itu tuh akan dilanjutkan ke dalam usus yang panjang teman-teman semua. Usus yang panjang ini kita sebut dengan usus tengah ya teman-teman ya. Di usus tengah atau jejunum ini terdapat pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yang pertama adalah enzim maltase dan kedua enzim peptidase. Untuk enzim maltase ini seperti yang kalian perhatikan sebelumnya, amilum atau karbohidrat itu tuh diubah menjadi jenis gula maltosa ya. Sementara yang kita butuhkan itu bukan jenis gula maltosa, melainkan jenis gula glukosa. Enzim maltase ini mengubah maltosa yang sudah diubah di dalam kelenjar ludah dan juga di cairan yang dihasilkan oleh pankreas menjadi glukosa yang akan lebih mudah dipakai sebagai sumber energi di dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Lalu enzim peptidase ini tadi kan proteinnya itu diubahnya jadi peptida. Mau tadi di mana? Di usus 12 jari maupun tadi di mana? Di lambung ya. Yang di lambung diubah oleh pepsin, sementara yang di usus 12 jari diubah oleh tripsin ya. Nah, peptida hasil pengubahan di lambung dan juga di usus 12 jari ini akan diubah menjadi asam amino. Asam amino yang merupakan bentuk paling sederhana dari protein oleh enzim peptidase yang ada di usus tengah. Ya. Baik. Usus 12 jari udah nih. Usus tengah juga udah nih ya.
tinggal yang terakhir usus penyerapan ya. Usus 12 jari disebut duodenum, usus tengah jejunum, usus penyerapan kita sebut dengan ileum. Di usus penyerapan makanan itu nanti diserap ya teman-teman ya. Diserap oleh usus, sari-sari makanan ya, bukan makanannya tapi sari-sari. Sari-sari apa sih? Sari-sari atau zat kimia turunan makanan yang paling sederhana. Untuk karbohidrat diubah pertama menjadi maltosa dulu, gula maltosa. Terus berubah menjadi glukosa. Sementara untuk protein itu tadi apa sih? Protein itu diubah menjadi apa? Diubah menjadi peptida, lalu berubah menjadi asam amino. Sementara untuk lemak dia diubahnya menjadi dua ya. Pertama diubah menjadi gliserol, dan yang satu lagi diubah menjadi asam lemak ya. Tadi karbo ya. Untuk karbo ini tadi diubahnya pertama menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Si glukosa, asam amino, gliserol dan asam lemak ini akan diserap oleh tubuh di usus penyerapan gitu teman-teman semua. Jadi sebelum usus penyerapan mereka dicerna terlebih dahulu, baik itu secara mekanik maupun kimiawi ya. Jadi kalian perhatikan usus penyerapan ini ya, ini tuh mirip seperti anduk yang terlipat-lipat gitu ya. Anduk yang terlipat-lipat ini fungsinya kenapa dilipat-lipat kayak gini? Agar luas bidang penyerapannya itu besar ya teman-teman ya. Luas bidang penyerapannya itu besar ya. Jadi bentuknya lipatan untuk memperluas bidang penyerapan. Lipatan ini ternyata ada lipatan yang lebih kecil teman-teman semua. Di lipatan yang besar ini ada lipatan yang lebih kecil lagi. Lipatan yang lebih kecil yang mirip seperti bulu-bulu ini tuh kita sebut dengan lipatan Fili ya. Lipatan Fili ini contohnya. Jadi seperti anduk ada bulu-bulunya. Nah, bulu-bulunya itu adalah lipatan mikro, lipatan yang jauh lebih kecil lagi. Fungsinya sama, untuk memperluas bidang penyerapan, gitu ya. Maka makanan itu akan lebih mudah, ya, sari makanannya akan lebih mudah untuk diserap. Ingat, sari makanan tadi itu pertama glukosa dari karbohidrat, kemudian asam amino dari asam amino, dari protein, gliserol dan asam lemak dari lemak ya, dari peptida ya, dari lemak atau peptida. Oke, untuk usus penyerapan ini sekali lagi bentuknya adalah lipatan. Dari lipatan besar ternyata ada lipatan Fili yang jauh lebih lagi mikro ya, ukurannya mikro. Diserap, kemudian sari makanannya ini akan diedarkan langsung oleh pembuluh darah ya teman-teman ya, oleh pembuluh darah. Nah, makanan akan diserap di usus penyerapan. Oke, makanan yang dimaksud adalah yang kita glukosa, peptida, asam amino dan juga gliserol atau asam lemak, sehingga menghasilkan ampas. Nah, ampas ini teman-teman semua, ampas dan juga air ini termasuk air yang kita minum itu tuh tidak diserap di usus penyerapan atau ileum, tapi dia masuk ke usus besar ya. Di usus besar makanan itu masuk, dan kemudian di usus besar ampas dan airnya itu masuk, yang kemudian usus besar akan mengatur jumlah kadar air ya, sehingga fesesnya itu tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan air. Kalau ternyata ampasnya itu kekurangan air, maka akan ditambah ya, akan ditambah agar tidak kelebihan. Tapi ternyata kalau fesesnya itu ampasnya itu terlalu banyak air, maka akan dikurangkan ya,
air yang di dalam ampasnya itu, agar fesesnya tidak terlalu cair atau tidak terlalu kering. Kalau ternyata feses kalian itu tuh terlalu basah, itu berarti kalian terindikasi diare. Biasanya akibat ada bakteri ya teman-teman ya. Tapi kalau feses kalian itu kering, ya berarti makanan yang dimakan ada masalah ya, kurang, namanya itu konstipasi. Biasanya ini karena kurang apa? Kurang sayur ya, kurang minum gitu ya teman-teman ya, sehingga usus besar pun tidak dibantu kerjanya. Selain itu di dalam usus besar ini ya terdapat appendix atau yang biasa disebut dengan usus buntu. Nah, si usus buntu ini disebut juga umbaya cacing, itu tuh terdapat kumpulan sel darah putih. Sel darah putih yang penting untuk sistem imun atau kesehatan ya. Jadi kalau ada yang nanya, itu tuh usus buntu tuh fungsinya untuk apa sih? Kenapa sih harus ada? Nah, ini karena ada kumpulan sel darah putih untuk kesehatan ya. Lalu makanan akan disimpan cukup lama di sini ya sebelum menjadi feses yang siap dikeluarkan, dan nanti akan diatur di dalam rektum ya teman-teman ya. Di dalam rektum itu akan diatur makanannya kapan harus keluar, baru setelah waktunya keluar akan dikeluarkan melalui anus atau dubur. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk gangguan sistem pencernaan secara singkat, pertama karena ada obesitas ya. Obesitas itu merupakan gangguan sistem pencernaan. Orang yang obesitas atau overweight, lebih dari overweight sih, itu tuh bisa memiliki potensi serangan jantung dan stroke yang tinggi ya. Penyebabnya karena konsumsi makanan berlebih tapi sedikit aktivitas fisik. Ya, agar mencegah obesitas kita harus sering olahraga, mengatur pola makan dan memakan yang gizi seimbang. Jangan karbo terus, jajanan terus yang banyak lemak terus sehingga ya overweight atau obesitas. Lalu kita mulai dari mulut ya teman-teman ya. Ada yang namanya karies gigi atau gigi berlubang. Nah, itu akibat, bukan akibat bakteri ya, tapi akibat asam hasil hasil aktivitas bakteri. Jadi si bakteri itu suka gula karena mereka butuh makan. Saat bakteri itu memakan sisa makanan di mulut kita, ya dia akan mengambil gulanya, tetapi hasil dari makanannya itu tuh dalam tanda kutip nya ya, itu tuh asam gitu ya. Sebenarnya ya si bakteri ini mengeluarkan enzim ini akan mengubah sisa makanan di mulut kita menjadi gula, tapi ya sampahnya itu tuh bentuk asam ya teman-teman ya. Cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kesehatan gigi ya teman-teman ya, banyak sikat gigi ya. Lalu turun dari gigi ke lambung ya. Di lambung itu ada yang suka bilang mah ya, ulu hatinya sakit ya, sulit makannya dikit karena perutnya udah keburu sakit. Nah, itu tuh ada peluang besar dia mengalami penyakit MAH ya atau gastritis. Ini disebabkan karena naiknya asam lambung atau karena bakteri Helicobacter pylori, atau karena stres bisa juga, makan yang tidak teratur, atau makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Pencegahannya ya makan harus teratur ya teman-teman semua, karena salah satu penyebab dari MAH itu paling besar adalah makan tidak teratur. Kedua, cuci tangan sebelum makan ya teman-teman semua, karena beberapa bakteri bisa menyebabkan MAH. Dan yang ketiga, hindari makanan terlalu pedas dan asam ya, karena makanan terlalu pedas dan asam dia memang bisa menghasilkan bakteri. Sebenarnya ada yang keempat, hindari stres ya teman-teman semua, atau kita harus lebih mampu meregulasi atau mengontrol stres kita. Lalu yang ketiga, nah setelah MAH itu tuh ada juga penyakit hepatitis ya teman-teman ya. Penyakit hepatitis itu hubungannya sama liver atau hati, di mana liver atau hati itu menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu disimpan di kantung empedu, nanti dikasihnya kemana? Ke usus 12 jari kita ya. Hepatitis gejala awalnya mirip seperti flu, tapi tidak semua flu menghasilkan hepatitis ya. Kemudian ada warna kuning di mata dan kulit. Nah, kalau ini udah parah berarti ya. Kalau dibiarkan hatinya bisa fibrosis atau rusak ya.
atau sirosis atau hatinya gagal, nauzubillahi min dzalik ya. Nanti bisa ke kanker hati. Penyebabnya banyak, bakteri, jamur, obat-obatan. Yang banyak mengonsumsi obat hatinya itu tuh bekerja terlalu keras ya, sehingga hatinya bisa rusak. Lemak ya, terlalu banyak makanan berlemak juga membuat hatinya juga rusak. Dan mengonsumsi racun yang salah satunya adalah alkohol. Bisa juga karena ini ya teman-teman ya, tuberkulosis gitu ya. Ya penyakit penyakit hepatitis bisa juga karena virus. Ya. Karena virus. Terakhir diare tadi sudah disinggung sedikit saat di usus besar. Diare dan juga konstipasi. Jadi diare itu karena infeksi bakteri. Nah, ini bakteri sehingga air tidak diserap dengan baik oleh usus besar. Nah, apa yang terjadi? Ya airnya itu keluar melalui nya banyak air gitu ya. Konstipasi sebaliknya, nya kurang air akibat kurang memakan makanan yang berserat ya. Menjadikan nya kurang air ya, karena terlalu banyak air yang diserap oleh usus besar. Agar air yang diserap oleh usus besar tidak terlalu banyak, berarti kita harus makan sayuran. Itu saja teman-teman semua, terima kasih untuk perhatiannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.